Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat walafiat ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa keluar ke rumah selalu menggunakan namanya protokol kesehatan. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu bagian D, menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Kita kemarin sudah mempelajari yang namanya bagian A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. B, kita sudah menentukan isi teks deskripsi. Yang bagian C, kita sudah menelaah yang namanya struktur dan bahasa teks deskripsi. Sekarang kita masuk di bagian D, yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Jangan kemana-mana, penjelasannya sampai selesai karena sebentar di akhir Bapak berikan tugas yaitu menulis dan menyampaikan teks deskripsinya. Tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan ataupun tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensi, sini ada 4.2.1, merencanakan penulisan teks deskripsi. 4.2.2, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat atau tanda baca atau ejaan. Nah, itu yang kita akan selesaikan di pembelajaran kita bagian D ini. Kita lanjut ya. Apa saja langkah-langkah menulis teks deskripsi? Di sini ada 8. Langkah yang bagian 1, memilih tema atau topik. 2, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek. 3, mengumpulkan data. 4, menetapkan pola pengembangan. 5, menyusun kerangka. 6, mengembangkan kerangka. 7, menyunting teks. 8, mempublikasikan. Jadi, apa saja langkah-langkah menulis teks deskripsi? Simak penjelasannya sampai selesai. Kita lanjut. Inti dalam menulis teks deskripsi, kita harus memerhatikan langkah-langkah berikut. Perhatikan, di sini ada 2 langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1, menentukan subjek yang akan dideskripsikan. 1, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Judul teks deskripsi berupa objek yang akan dideskripsikan. Contoh, kita mengambil salah satu contoh yang ada di buku paketnya yaitu sekolah baruku. 2, buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Jadi, itu 2 tahap ya dalam menulis teks deskripsi atau inti dari menulis teks deskripsi. Sampai di sini paham ya? Perhatikan contoh kerangka teks deskripsi. Nah, di sini yang seperti Bapak sudah sampaikan tadi, kita mengambil sekolah baruku. Di sekolah baruku tentunya ada namanya gedung, halaman, guru, dan teman. Dalam gedung ada namanya ukuran dan fasilitas. Yang kedua, ada namanya kualitas dan warna. Halaman terdiri dari 2 bagian. Tentunya di situ ada namanya tata rapi dan ruas. Untuk bagian guru, di situ tentunya ada namanya ramah dan sikap. Untuk teman, tentunya di situ ada namanya teman laki-laki dan teman antar kelas. Nah, itu contoh kerangka teks deskripsi. Untuk lebih detailnya, kalian bisa membuka buku paketnya. Nanti tugasnya bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang Bapak tugaskan nanti. Kita lanjut ya. Untuk bagian 3, carilah data dari subjek yang ditulis.
Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Gunakan tabel berikut ini. Dalam tabel tentunya ada namanya hal yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, hasil pengamatan dan bentuk kalimat. Kita mengambil contoh untuk kondisi fisik yang dideskripsikan. Kondisi fisik tentunya hasil pengamatannya. Di situ ada namanya bangunan kokoh atau bagus, cat hijau muda. Kita buatkan dalam bentuk kalimat. Nah, seperti apa contohnya? Gedung sekolah memiliki struktur yang kokoh di balik cat hijau muda yang membuatnya mencolok. Paham ya dengan contoh dalam tabel berikut ya? Nah, sekarang kita menuju ke contoh berikutnya. Perhatikan, hal yang dideskripsikan, tanggapan terhadap sifat guru-guru. Hasil pengamatan tentunya senang ya. Kita buatkan dalam bentuk kalimat. Kami para siswa merasa senang karena dibimbing para guru yang baik. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk hal yang dideskripsikan tahap 3. Tanggapan terhadap sifat teman-teman, tentunya hasil pengamatannya sangat menarik, ada beragam sifat. Bagaimana kalau kita membuatkan dalam bentuk kalimat? Aku memiliki banyak teman dengan sifat yang berbeda-beda, tetapi tak satupun aku kecewa karena aku senang belajar dari sifat-sifat mereka. Nah, kalau kita membuat dalam bentuk kalimatnya, bisa dipahami ya contoh dalam tabel tersebut. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Untuk yang bagian 4, tatalah kalimat menjadi sebuah paragraf. Di situ ada namanya identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan. Dalam deskripsi bagian ada namanya deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, dan deskripsi bagian 3. Ini perhatikan ya, untuk di bagian 4 ini kita menata kalimat menjadi sebuah paragraf. Tentunya berdasarkan kalimat yang kita tata pada akhirnya menjadi sebuah paragraf. Yang seperti Bapak katakan tadi, identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan. Berarti bisa kita membuat 3 paragraf. Paragraf pertama dikatakan identifikasi, paragraf kedua bisa kita isikan sebagai deskripsi bagian, dan paragraf yang ketiga bisa kita mengambil suatu simpulan. Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut di sesi berikutnya. Di bagian 5, di sini kita akan merinci objek atau suasana yang dideskripsikan kata dan kalimat yang tepat merangsang panca indera, seolah-olah pembaca mengalami langsung peristiwa tersebut berdasarkan hasil penglihatan, pendengaran, dan merasakan apa yang kalian deskripsikan dengan menggunakan variasi kata yang memiliki daya tarik pembaca. Jadi itu fungsinya untuk bagian 5. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kalau bisa, sekarang kita lanjut. Bagaimanakah cara menyunting teks deskripsi? Perhatikan, cara menyunting teks deskripsi di sini ada 7 kategori. 1. Bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, dan pola kalimatnya. 2. Catatlah atau beri tanda pada kalimat pada kata yang akan disunting. 3. Perbaikilah suntingan kalimat, kata, ejaan, atau apa yang telah dicatat sebelumnya. Untuk bagian 4, menyunting kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu titik 2. Menambah kata, mengganti kata, pemakaian kata-kata baku, dan mengurangi kata. Bagian 5, kita memperhatikan kesalahan dalam paragraf. 7. Memperbaiki keruntutan paragraf yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang dikatakan bagaimanakah cara menyunting teks deskripsi. Sudah dipahami ya?
Kalau sudah dipahami, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk tugas satunya, di situ kamu akan menjadi reporter di lingkungan tempat tinggalmu. Tugas 2 ini berkaitan yang nomor 1. Buatlah rancangan penulisan teks deskripsi dengan sumber ide. Jadi tugasnya ini, kamu di situ buat rancangan penulisan teks deskripsi. Nah, setelah itu kamu buatlah menjadi sebuah teks deskripsi sesuai dengan apa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, setelah itu kamu deskripsikan entah itu rumahmu, atau mungkin hewan peliharaanmu, atau mungkin barang-barang koleksi yang kamu koleksi selama ini. Satu objek cukup. Tugasnya bisa dipahami ya. Tugasnya nanti kamu kirim di Classroom dalam bentuk video. Cukup sekian ya, nanti kita lanjut di pertemuan kita di bab 2. Bapak akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam